Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan ketemu lagi di podcast UM Pontianak, yang mana di podcast ini kita selalu menampilkan orang-orang hebat yang ada di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, begitu juga malam ini kita ketemu lagi sama dua narasumber yang kemarin mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Jilid ke dua ya. Oke. Nah, banyak kawan-kawan yang hadir baru-baru ini adalah orang-orang yang melakukan program atau melaksanakan program dari pemerintah, yaitu pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, malam ini ada dua orang. Ini juga lokasinya di luar Pulau Kalimantan. Nah, ini keren dan menarik. Langsung saja kita kenalan ya. Sama Abang dulu yang pertama. Bang, silakan kenalkan nama dan prodi Abang serta lokasi Abang kemarin di mana. Silakan Bang. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Okta Miftahul Surat. Saya dari program studi manajemen dan alhamdulillah pada tahun kemarin saya mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan kedua di Kabupaten Karawang, di Universitas Singaperbangsa Karawang. Oke, Universitas Singaperbangsa Karawang. Singaperbangsa Karawang. Dengan puisi yang melegenda adalah Karawang Bekasi. Oke, daerah sana kawan-kawan. Nah, lanjut. Kakak, silakan Kak. Baik, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Saparia. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia. Kemarin saya mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka Jilid 2, yakni di Bali, Universitas Pendidikan Ganesha. Wow. Karawang dan Bali. Sama-sama dua wilayah yang memiliki historinya sendiri. Oke, langsung saja. Kita mau nanya-nanya nih, kita mau ngomong-ngomong, mau bincang-bincang malam ini sama Abang dan Kakak nih. Saya mulai dulu dari Kakak. Kak, ada yang buat shock enggak ketika sampai di sana? Mungkin dari cuacanya atau makanannya. Karena mungkin kan ya Pontianak dan Bali pasti berbeda. Silakan Kak. Gimana tuh? Untuk pertama kali datang di sana agak kaget. Pertama dari cuaca, emang di sana kalau beda-beda daerah beda-beda cuaca. Wow. Di daerah saya di Singaraja itu panas. Pas ke daerah pergunungan itu hujan. Oh gitu. Dan untuk makanannya sendiri ya gitu, saya harus menyesuaikan diri dulu. Menyesuaikan sendiri dulu ya. Ada bawa bekal-bekal enggak waktu dari Pontianak? Mungkin takut nih nanti sana tak semakan. Nah itulah. Enggak ada kepikiran. Aman-aman ya? Oke. Ini kawan-kawan nih main aman berarti. Abang, gimana Bang? Ada yang buat terkejut enggak sih gitu sampai di sana? Kalau saya pas ke Karawang tuh kan belum tahu nih. Saya kira Karawang tuh sejuk kan. Karena Jawa Barat kan. Iya. Pasti sejuk nih gitu. Pas sampai di Karawang ternyata panasnya luar biasa. Lebih panas mana dengan kita sini? Kayaknya lebih panas Karawang lah. Lebih panas sana? Karena Karawang tuh kota industri kan kebetulan. Jadi kayak panasnya itu kayak panas uap-uap perusahaan pabrik gitu. Uap dari mesin gitu ya? Gitu. Jadi panasnya luar biasa. Sudah. Jadi kalau kita pas siang-siang jalan kaki di sana tuh, ya melepuh rasa kulitnya. Kulitnya ya. Wow. Nah, kota industri kawan-kawan. Karawang merupakan kota industri yang ini tidak sesuai ekspektasi yang ada di benak Bang Okta. Mungkin di sana Jawa Barat ya, kita tahu Jawa Barat kan sejuk kan rupanya. Tuh. Yang udah siap-siap bawa jaket, bawa apa putih ini kan. Nah, itu dah. Ada bawa jaket kemarin. Mungkin udah prediksi mungkin nih. Kalau sejuk nih bawa. Kebetulan ada bawa jaket. Ada? Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada bawa jaket, enggak ada bawa selimut. Wow, ini kebetulan yang luar biasa ya. Sangat bermanfaat untuk kehidupan bulan depan itu. Enggak membuatkan tas putih ini itu, Bang. Nah, Kakak, pembelajaran di Bali ada perbedaan dengan kita di sini? Untuk pembelajaran di sana, kalau di kampus sana kan mungkin karena kita mahasiswa PMM. Iya. Jadi kita kayak istilahnya kayak numpang lah kan. Karena di sana mahasiswanya banyak. Apalagi maba kan, banyak maba kemarin. Jadi kayak kita tuh kekurangan kelas. Kalau mau minjam kelas, jadi kita masuknya tuh siang, nggak pernah pagi. Masuknya jadi siang gitu ya? Iya, jadi siang. Jam 10 atau jam 1. Baru Bahkan mulai ada yang malam. Proses perkuliahan? Iya. Bahkan ada malam? Malam. Wow. Luar biasa, berarti memang diminati sekali ya? Iya, sangat daerah sana ya? diminati. Universitas
Pendidikan Ganesha. Pendidikan Ganesha. Ih, kebetulan kampus ini nih pernah saya minat juga nih waktu SMA nih. Oh gitu. Break dia nih. Kampus yang tempat kakak nih? Bahkan waktu saya ikut SBMPTN Iya. tahun 2021, Iya. saya daftar pilihan kedua itu di Universitas Pendidikan Ganesha. Oh. Program studi akuntansi waktu itu. Oh. Kenapa nggak ngambil ke sana kemarin? Waktu PMM. Nah, ini kebetulan- pertimbangannya. Jadi Oke, kebetulan silakan. sekalian juga nih buat Iya. teman-teman nih. Jadi kebetulan kalau kita mau daftar PMM nih kan, kita tidak bisa sembarangan pilih kampus. Kita harus menyesuaikan mata kuliah kita dengan kampus yang ada di situ. Misalnya kita mau menuju ke Pendidikan Ganesha Iya. misalnya nih. Kita lihat nih mata kuliahnya manajemen misalnya kan. Iya. Apakah mata kuliah itu tuh pas buat kampus kita ataukah apakah relevan itu? Iya, Kalau iya. misalnya enggak berarti Nggak bisa. dipaksakan karena kan berhubungan dengan konversi nilai kan. Oh, Nah. oke. Dan kebetulan yang benar-benar pas dengan mata kuliah saya itu cuman di Karawang. Karawang. Oh. Kan ini pakai skema pilihan ya? Ada dua Iya, ada pilihan. dua pilihan. Ya, ada pilihan. Bang Okta kemarin yang pertama di mana? Pertama di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Memang di Karawang. Yang kedua? Yang keduanya di Universitas Galuh di daerah Jawa Barat juga tuh. Oh, Jawa Barat juga. Wow. Karena emang saya pengen ke Jawa Barat gitu kan. Pokoknya sampai Jawa Barat gitu. Pengennya ke Jawa Barat. Eh, Faktor apa yang buat pengen di sana? Karena dingin ke. Pertama karena dingin. Oke. Kedua karena Bandungnya. Oh Pengen iya. deket-deket Bandung, pengen ke Bandung Iya. gitu kan. Terus memang dari kecil juga pengen Pokoknya pengen ke sana gitu ya. harus sampai ke Jawa Barat lah pokoknya. Jakarta tuh belakang lah, Jawa Barat tuh lah pokoknya. Pokoknya Jawa Barat. Oh. Wow. Cukup menarik kan kawan. Sedemikian kuat tekadnya. Akhirnya melalui program ini benar-benar sampai ke sana ya. Sampaian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kakak, kalau kakak pilihan kan dua nih. Pertama kakak kemana kak? Untuk pilihan pertamanya sih ke Jogja, Universitas Negeri Jogja. Oh UNJ awalnya. Iya. Yang kedua baru Bali. Tapi lolosnya di Oke. Bali. Lolosnya di Bali. Nggak nyangka sih lolos di Bali. Emang pilihan tuh pengen ke Bali. Cuma jadi pilihan kedua karena takut kan kuotanya tuh dikit, cuman 400. Iya. Yang daftar udah 1000 lebih. Allah. Jadi takut nggak lolos, ya udah deh, nggak apa-apa kalau di Jogja. Di Jogja gitu ya. Tapi lolosnya di Bali. Rupanya lolosnya di pilihan Di Bali. kedua Kedua. di Bali ya. Soalnya di Bali tuh ramai sekali yang daftar tuh. Ramai ya di Pok, Bali tuh. Dua kampus tuh 1000 lebih. Kuota yang di Udayana tuh cuma ngambil 200 kalau nggak salah. Di Udayananya. Iya. Yang di Ganesha ini 400. 400. Jadi total 600 tapi yang daftar ribuan orang nih. Iya, ribuan. Karena kan ini kan luar pulau kan. Iya, luar Dari pulau Jawa benar-benar. tuh pada ngejar ke Bali semua. Oh, gitu. Ketemu enggak kawan-kawan dari Kalimantan yang lain di Bali? Ada kemarin dari Kalimantan Barat tuh satu anak IKIP. Oh, anak IKIP. Sana Iya, juga deh. jadi sama-sama dari sini. Oh. Wow, prodinya sama atau beda? Beda, dia bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Tapi masih satu frekuensi lah. Masih. Enak kan karena kita sama-sama dari Kalimantan Barat gitu ya. Bang, sana ketemu anak Kalimantan yang lain enggak? Kalau Kalimantan lain ketemu ada Kalimantan Selatan, ada Kalimantan Tengah, sama juga Kaltim. Oh, Tapi gitu. Kalau Kalimantan Barat enggak ada Satu. sendiri. Oh. Jomblo. Oke, fine. Oke, dia ternyata jomblo di Karawang kan, kawan? Enggak, jomblo ini dalam artian jomblo ini. Jomblonya dalam artian enggak ada partner di sana yang dari Kalimantan Barat dari kan. Kalimantan Barat. Kalau Oke. cewek sih itu Oke, dah langsung diklarifikasi kawan-kawan. Oke, menarik ini. Iya, takut. Nah, lalu Bali. Hal yang paling menarik bagi kakak? Yang menarik tempat wisata Ya. sama kayak kita mengunjungi pura-pura. Oh, Jadi kita banyak mengetahui mereka tuh sholatnya gimana. Iya. Terus di pura tuh juga ada bagian-bagian yang nggak bisa kita masukin. Jadi Proses tertarik ibadahnya iya, gitu ya? proses ibadahnya. Jadi saya tertarik. Pas modul Nusantara tuh, Iya. hari pertama tuh kita ke pura langsung. Oh. Dikenalkan sama budaya yang di sana, tempat sembahyangnya gimana gitu. oh gitu. Tapi ada beberapa titik yang kita enggak boleh masuk ya. Iya, emang titik Harus. terakhir tuh emang nggak bisa kita. Emang enggak bisa kita. Karena itu tempat suci katanya. Oh gitu. Nah, lalu proses pendidikan berjalan di pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Perbedaan yang mungkin terasa di UM Pontianak dan Ganesha. Mungkin perbedaannya dari segi jam kuliah juga dosennya mengajar. Oh Di gitu. sana lebih kayak kalau kita nggak masuk ya nggak dicari. Oh, oke Biasa oke oke. gitu.
Pokoknya bebas lah ya. Bebas. Dikembalikan kepada hak mahasiswa. Kalau di kita ini kan tingkat peduli kita tinggi Sangat sini ya. tinggi kalau di sini. Kalau enggak masuk ini kemana nih? Karena mungkin di sana rame Saking rame mahasiswanya. mungkin ya. Jadi dosen enggak terlalu mencari mahasiswa. Oke. Nah, Bang, Karawang, Bang. Kampusnya. Iya. Perkuliahan ke? Sistem perkuliahannya di Karawang. Yang sangat menonjol itu perbedaan di segi penilaian. Oh, gitu. Kalau kampus kita ini kan skema itu 10, 20, 30, 40 kan. Iya. 10 untuk kehadiran, 20 untuk tugas, 30 UTS, 40 UAS. UAS, Kalau di sana tuh paling tinggi tuh nilai kehadiran, keaktifan proses. Oh, gitu prosesnya. Jadi UAS dan UTS itu bagian nomor 2 dan nomor 3. Oh, gitu. Nomor 3 dan nomor 4. Empat, Jadi tugas dan juga kehadiran yang paling penting. Karena Itu yang kalau penting. kata dosen di sana, Ya, UTS UAS itu cuman ibaratnya kayak pelengkap mungkin. cuman penentu lah kan, cuman di gitu. akhir doang kan. Nah, Iya. kuncinya itu prosesnya. Proses kuliahnya. berjalannya ini Nah, perkuliahannya. iya. Jadi semakin aktif kita selama berkuliah, semakin bagus nilai kita gitu. Oke. Bang, untuk jam kuliahnya sendiri, Bang. Untuk jam kuliah sih kurang lebih sama ya, 1 SKS 50 menit gitu. Oh. Cuman bedanya di sana ada satu mata kuliah itu 4 SKS. Kalau di sini kan belum ada nih di semester 3 Iya, ini, iya. yang 4 SKS kan. Oh. Tapi kalau di sana tuh 4 SKS, jadi menghabiskan waktu 200 menit lah gitu. Wow. Oke, nah Kak, lanjutan nih Kak. Kalau Kakak di sana nih, kita berbicara sekarang tempat tinggal. Kakak nginapnya sana di mana, Kak? Untuk nginap di sana saya ngekos, disediain kos. Jadi kita anak PM. Kalau asrama tuh kan agak jauh Iya. dari kampus. Jadi emang disediain kos yang memang dekat dengan kampus. Di sana satu tim anak-anak PMM. Enggak. Yang satu kosan Kakak. Oh, yang satu kos itu anak PMM semua. Oh, gitu. Cuman dari beda-beda daerah. Beda-beda daerah. Prodi beda juga? Beda. Beda juga? Wow. Jaraknya berapa jauh? Enggak terlalu jauh sih. Kalau dari kos saya tuh lihat belakang. Oh, di belakang ada pula, agak jauh belakang bukan kan Iya. kawan? Oke. Berarti mudah dijangkau aksesnya ya? Iya, mudah dijangkau. Oke. Bang, kok Abang sana tinggal teng mana, Bang? Kalau saya di kontrakan, Ada dikasih kontrakan. besar aja rumah tuh. Oh, berapa orang satu kontrakan kita? Satu rumah 13 orang, itu kamarnya ada 6. 13. Wow. 13. Orangnya 6. Orangnya 13 kamar 6. Nah, jadi satu kamar tuh ada yang 2, ada 3 orang. Jarak dari tempat ke kampus. Kalau jarak sih kurang lebih 900 meter lah gitu, atau 1 kilometer gitu. Oh. Pergi ya pakai jalan kaki lah? Jalan kaki. Oh, oke. Tapi kadang misalnya udah buru-buru itu kita maxim biasa gitu. Siah, Maxim coy. Oke. Nah, kawan-kawan juga dapat uang saku dari pemerintah. Ada? Dapat. Ada juga ya? Oh. Berbicara mungkin saya dengar beberapa hal kemarin dari kawan-kawan kita, syaratnya lumayan banyak ya. Untuk ikut tahap ini ya. Memang Emang yang paling berat tuh memang di persyaratan, dalam artian berkas-berkasnya gitu, administrasi. berkas-berkas yang diurus tuh agak lumayan. Oke. Lanjut. Bali. Ini menarik nih. Kak, di Modul Nusantara, kebudayaan apa saja yang pada waktu itu yang Kakak dapatkan? Karena kalau di Bali ini kan ngaben, nih kan. Lalu apa gitu? Calon arang. Oh, tari-tari kecak apa yang gitu? Iya, ada. Ada ya? Itu setiap hari Sabtu dan Minggu itu diadain. Oh, Emang ada tempat khusus untuk acara itu. untuk acara itu? Iya, jadi setiap Sabtu Minggu kita bebas nonton. Oh, masuk bayar tuh? Enggak. Oh, enggak. Gratis. Oke, free, kawan-kawan. Yang penarinya ganti-ganti atau Ganti-ganti. Ganti-ganti. Wow. Lalu Kak, Sekarang tuh ada anak kecil. Emang di sana tuh emang melatih anak kecil kayak usia 6 tahun, 5 tahun itu emang udah diajarin untuk nari dan untuk nampil di depan. Jadi yang nampil di depan itu anak-anak kecil. oh gitu. Dengan baju-baju adatnya semua Iya, lengkap dengan gitu baju ya? adat lengkap. Kak, lokasi paling berkesan ketika Kakak di Bali? Yang paling berkesan? Pura. Pura ya? Ya. Karena ada di Nusa Dua itu kan ada tempat yang pura 5 agama kalau nggak salah. Ah, ah. Jadiin satu. Nah, kita berkunjung di situ. Oh gitu. Jadi melihat bagaimana perbedaan gitu. Perbedaan yang Dari, saling menghormati saling gitu ya? menghormati. Wow. Di Bali, berapa lama di Bali kemarin program? 4 bulan lebih. 4 bulan lebih ya? Berarti tahun baru di Bali? Iya. Fuis.
Kawan-kawan, tahun baru di Bali. Kita kemana nih tahun baru kita nih? Oke, lanjut. Abang, Ya. yang berkesan dari Karawang. Tempatnya, lokasi. Mungkin kan Modo Nusantara tak kunjungan-kunjungan nih kan? Iya, kunjungan. Atau mungkin yang di luar Karawang yang berkesan bagi abang? Kalau itu berkesan sih ketika kami berkunjung ke luar Karawang, ke Jakarta itu. Oh, oke. Kemana-mana ya tuh? Kita dalam satu kesempatan tuh mengunjungi 3 lokasi. Itu pertama kita ke Monas, Ya. kemudian kedua kita ke Masjid Istiqlal, Oke. yang ketiga kita ke Kota Tua, Oh, kemudian di sorenya kita ke Ancol ada 4 spot berarti itu ya. Dalam satu hari? dalam 1 hari. Wow. Ya lah Monas berarti bawa foto lah begini ya, belakangnya Monas ada ya. Banyak foto. Ah, kan banyak foto kawan-kawan. Penuh kali kayak gitu. Oke. Yang buat berkesannya itu gimana tuh? Mungkin selama ini hanya lihat di Selama ini media. kan kayak aku cuma Pontianak ya kan, Iya. kapan aku keluar nih. Tapi yang kesampaian dibiayai kan, Oh iya. terus gratis, semua segala macam ditanggung, kita bisa ke Jakarta, bahkan ke 4 lokasi sekaligus dalam satu waktu. Dalam satu waktu itu ya. Itu kesempatan yang sangat luar biasa tuh. Oke. Kalau di Jawa Baratnya tempat wisatanya. Ada enggak Modo Nusantara kunjungan ke tempat wisata juga di Bandung? Kalau Di daerah Jawa Barat. kalau untuk modul Nusantara ini kita lebih ke tempat sejarah. Oh, Oh, jadi di Karawang ini kan banyak sejarah kan. Iya. Kebetulan kan juga kota sejarah itu kan. wow pasti. Jadi kita sempat ke Rengas Dengklok. Iya, Rengas Dengklok. Keren. Nah, lanjut. Terus kita juga ada ke apa nama tempatnya? Ke tempat ini yang Karawang Bekasi itu. Iya, Karawang Bekasi. Pusat kejadian Karawang Bekasi. Oh. Nah, kita juga ada mengunjungi situ. Terus kita juga ada melihat monumen. Di situ tuh tempat ditulisnya puisi monumen yang ada tulisan puisi Karawang Bekasi itu. Oh, oke. Nah, tempat pembantaian di situ tuh. Iya. Itu juga. Terus kita juga ada ke Tugu Perjuangan. Di situ kan juga kebetulan masih dekat Rengas Dengklok tuh. Iya. Nah, dan kebetulan kita juga sempat ketemu cucunya dari pemilik rumah yang rumah ini. Rumahnya yang pernah dijadikan tempat konsep teks proklamasi oleh Soekarno. Kan pernah kejadian tuh kan waktu itu sebelum teks proklamasi dibuat, itu kan Soekarno kan sempat diculik oleh beberapa pemuda Karawang. Nah, kebetulan di rumah disembunyikan Soekarno itu kita berkunjung dan ada cucunya dari pemilik rumah itu. Wow. Nah, Wih, keren ya. iya. Nah, Karawang mungkin ketika berbicara tentang tempat-tempat bersejarah ini juaranya. Ya, Rengas Dengklok seperti yang kita ketahui, ya betul Soekarno dan Bung Hatta kan diculik dulu oleh para pemuda merumuskan teks proklamasi dan di rumah itu. Di rumah itu kita juga mengunjungi rumah itu dan rumah itu masih berbentuk rumah itu, masih belum belum ada pemugaran apa ini? Belum terlalu ini. Wow. 1945, sekarang 2022 ya kemarin ya begini ya? Iya, 2022. Tuh kawan-kawan. Ini sampai satu tempat yang 70 lebih tahun masih asri ya. Masih. Di sana ada foto-foto apa itu? Ada pasti itu. Masih ya? Ada juga foto sama cucunya yang pemilik rumah itu. Oke. Keren. Dan puisi Karawang Bekasi. Tempat pembantaian. Ya, Oke, dah sisi kelam yang mungkin pilu bagi sebagian orang. Nah, lalu Kak, Bali. Berapa persen recommendednya untuk kawan-kawan? Ini kan kakak sama abang tak bisa gitu tadi kan? Tak bisa. Tak bisa ikut lagi ya? Bisa gitu. Tapi season 3 masih ada? Masih ada. Masih ada? Bentar lagi. Bentar lagi. Bentar lagi? dibuka. Iya. Oke. Nah, kawan-kawan, bentar lagi ini si season 3 ini dibuka. Oke, kakak, berapa persen recommendednya kalau ke Bali, Kak? Mungkin 90%. Karena kita di sana bisa kayak belajar sambil bener-bener liburan. Wow. Biasa nak liburan ke Bali itu cuma 2-3 hari ya. kayak- Banyak duit yang dihabiskan ya. Bahkan saya tuh kayak mimpi pernah ke Bali gitu. 4 bulan lebih. 4 bulan lebih. Tahun baru pun di Bali. Kita bila nak Bali ni? Kami tahun baru di Karawang. Kerawang ya? Oke. Kembang api banyak gak di sana? Pas waktu itu tuh kebetulan lagi dilarang kembang api. Oh. Cuman tetap ngeyel, kami serumah sekontrakan nyalakan kembang api di rumah. Oke. Momen Piala Dunia di sana juga berarti? Wih, nah pas Piala Dunia. Ini. Kebetulan kan di rumah ini cowok-cowok semua. Iya. Cowok-cowok semua isinya
13 orang tuh kan. Iya. Jadi setiap pas Piala Dunia kita langsung turun ke lantai bawah Nonton. nobar sama-sama. Kan Oh. kebetulan pakai wifi kan rumah tuh. Oh, Wah, nobar gitu. sama-sama. Kadang ini sisi gelap lah ini, kadang taruhan sama-sama. Oh. Iyalah untuk happy-happy apa tuh nih kan. Untuk Kadang kalau kalah sharing-sharing. jamin makan gitu kan. Iyalah. 13 orang dari daerah mana-mana yang Bang ingat tuh? Dari Sulawesi ada 2 orang. Iya. Dari Aceh ada 3. Wow. Dari Sumatera ada juga, dari Kalimantan ada juga tuh. Ada juga. Kalimantan yang mendominasi. Ada Kalimantan Selatan ada 2 orang, Iya. Kaltim 2, Kalbar 1. Jadi 5 orang. 5 orang Kalimantan. Oh. Jadi pas kita ngomong tentang kampunan, Iya. mereka pada bingung. Bingung kan nanya tuh pasti tuh. sedangkan kami itu kan udah biasa dengan kata kampunan tuh kan. Iya, iya. Ah, Dan dari Kalimantan lain pun oke bahasa itu. paham kan? Paham dia. Kampunan. Kita kan Kalimantan paham kampunan. Dan yang di Kalimantan, apa tuh kampunan? Apa tuh kampunan? Nah, ini kan artinya juga akhirnya mengulik kebudayaan kita ya. Iya. Kebudayaan lisan yang itu menjadi sebuah hal yang cukup menakutkan ketika nak begini kau jama lo nanti aku komponen. Gitu kan? Betul kita ada nih gitu tuh. Betul kata ada nih. Iya ke bukan nih. Nah, berapa persen recommended Kerawang? Mungkin buat yang memang pencinta sejarah lah, Ya. katanya itu 100%. Wow. Keren. Sejarah. Iyalah Indonesia kan. Hmm. Kerawang luar biasa. Kalau bicara sejuk, tok sangat sejuk panasnya. Usah. Nah, kalau kakak nih tiap daerah beda-beda pula. Beda. Misalnya istilahnya kok kita sini kita ke Mempawah suhunya lain gitu ya. Kita sampai di Kuburaya nih lain lagi Cuacanya pun Pontianak. beda-beda. Oh. Kak, pantai-pantai yang mantap-mantap di Bali itu kakak dah sampai ke yang luar biasa sekali pantai itu. Udah, mungkin menurut saya nih ya, Iya. Pantai Dreamland. Itu airnya benar-benar biru. Biru. Ya, karena dari Pantai Kuta dan pantai itu tuh mungkin kebanyakan Pantai Dreamlandnya yang pengunjung Yang lokal. ramai itu? Iya, yang lain. Oh. Tapi pantainya tuh enggak terlalu besar, cuman bagus banget spotnya. Wow. Di daerah luar Bali yang pernah kakak kunjungi? Belum ada sih. Kemarin niatnya pengen ke Lombok, cuman itu karena ombaknya besar jadi Nggak jadi itu. enggak jadi. Oh. Nusa Penida apa nggak sampai Iya, berarti? enggak sampai. Niat kemarin tuh itulah liburan sama-sama kan, karena Iya. terakhir pengen ke Nusa Penida. Oh. Karena ombaknya besar, Tak jadi. tak jadi speednya enggak mau. Oh. Takutnya berisiko. Dan kemarin pun ada speedboat terbalik. Oh, gitu. Jadi enggak bisa. Berapa jam katanya kira-kira perjalanan menuju ke Kurang lebih 1 jaman lah. 1 jam ya padahal. Dekat sekali kan kawan. Bali. Waktu di Bali rindu dan nak balik, Bang. Anu nih, abang yang dari waktu di Karawang nih. Coba bila balik itu. Jadi pas pertama datang nih pastilah kan kita hari pertama hari kedua sedih gitu kan. Ya. Saya sempat nangis di kamar gitu kan. Ah. Cepet-cepet balik kapan. Kebetulan waktu itu ada hikmahnya juga tuh. Ya. Mak saya yang biasanya jarang ngechat, jarang nelpon. Nah pas di sana setiap hari ngechat, setiap hari nelpon, udah makan ke dan gitu. Jadi tambah rindu gitu kan. Ya. Cuman pas sudah makin pertengahan ke akhirnya betah pula, tak mau balik pula jadinya. Ada. Ini osak nih. Alis nak balik pula tu. Mak nama tahu nak balik mak. Okey. Kakak waktu di sana. Awal-awal sih ya sama kayak enggak betah gitu kan, apalagi lingkungan baru. Kehidupan dari luar tuh beda, apalagi beda budaya kan. Iya. Kalau di sana kan kayak pokoknya beda lah. Jadi awal-awal tuh kayak pengen pulang cepet-cepat. Kapan sih pulang nih? Nah setelah hampir 1 bulanan 2 bulan jadi betah. Pas pulang kemarin tuh rasa kok cepat banget mau balik ya. Penyakit. Ini mah tak beri ada berdua ni. Jadi nak mau balik lah rasa. Begitu perpisahan tu sedih lah cerita yang perpisahan dengan kawannya. Pas kebetulan perpisahan kemarin tuh cowok ini bisa dibilang saya yang pertama yang nangis. Pas perpisahan tuh cowok nih. Saya yang mungkin kawan-kawan lain belum pernah lihat saya nangis di situ. Pas perpisahan tuh entah kenapa tiba-tiba pas lagu apa tuh ya? Lagu selamat apa? Sama tinggal. Nah, selamat tinggal Iya. teman-temanku itu langsung lah nangis lah saya itu. Langsung dipeluk. Kawan-kawan saya langsung meluk saya gitu kan. Makin sedih lah saya dipeluk gitu kan. Ramai-ramai ya. Berapa bulan-bulan sama-sama makan, minum, ketawa apa itu ni kan.
Sah. Tapi jaringan sampai sekarang masih dijaga ya? Masih. Masih ya? Kakak abang jaringan itu jaga. Kita tak tahu nasib sampai kemana kita habis ini. Ya kemana kita habis ini ya? Pasti kawan-kawan kan bilang kalau kau ada ke sini kasih tahu ya. Pasti gitu kan? Pasti. Kita pun pasti kayak gitu kan? Hah. Ini ya teman saya itu ada yang nak nikah. Terus katanya ada nak, insya Allah katanya nak ngundang. Dan yang dari Jakarta tuh dibeliin tiket sama dia. Dibelikan tiket. Hmm. Wow, luar biasa. Karena emang udah saling dekat banget teman di sana. Kalau ada apa-apa di sana kan saling sama-sama gitu kasih tahu. Kalau ada apa-apa kasih tahu. Dan itu orang Bali? Bukan. Itu orang Dia mana anak dia? Medan. Medan. Berarti dibelikan tiket Jakarta nih nanti ke Medan gitu. Oh iyalah. Kata dia segitu. Kakak yang nak nikah tuh nih kode keras nampak nih. Belikan lah, ya sampai di Medan. Oke. Nah, pesan kakak untuk kawan-kawan yang mungkin masih agak mundur maju ikut kita ada di Jilid 3 tentang program mahasiswa Merdeka. Nah, pesan saya sih untuk yang ingin ikut lagi ke PMM Jilid 3 ini nggak usah ragu lah, apalagi kalau nak milih kampus gitu kan. Apalagi dari kampus kita kan bisa kayak tuh nilai itu konversi nilai. Iya. Jadi aman nilai kita di sini. Nggak mungkin terganggu dan Nggak sebagainya mungkin terganggu. Dan di sana pun dapat plusnya juga kan bisa kuliah sambil jalan-jalan. Oke, kita mengenal kebudayaan yang lain Iya, ini. bisa mengenal budaya lain juga. Wow. Bang, pesan abang untuk kawan-kawan nih, bagi kawan-kawan yang mungkin masih agak ragu-ragu ngikut nih. Kurang lebih sama gak dengan kawan saya ini kan. Buat kawan-kawan yang mungkin mau kuliah sambil jalan-jalan, sambil dibayar pemerintah, gitu kan. Kawan lagi makan pemerintah nih kan. Itulah PMM nih dah. Oke. Betul gak? Apalagi yang mungkin belum pernah naik pesawat nih. Iya. Itulah PMM, dapat naik pesawat. Pengalaman ini ke pertama Bang Sobat? Kebetulan kalau saya sendiri ini kedua kalinya. Aku 2 kalinya dah. Kakak? Pertama kali. Pertama ya? Kakak Pontianak Jakarta kemarin. Pontianak. Jakarta ke Bali. Jakarta ke Bali. Lama ada transitnya? Kalau perginya hampir 3 jaman. Hampir 3 jam. Iya. Baliknya? Baliknya 1 jam. 1 jam ya? Oh, lumayan bertunggu tangga ternyata ya. Oke, abang, kemarin Pontianak Jakarta? Jakarta, terus pakai bis ke Karawang. Oh, langsung. Jadi bagi kawan-kawan yang mau ikut saragu lah ya? Saragu lah. Saragu. Nilai aman, liburan aman, kuliah aman. Oh. Dapat uang lagi. Ada tips enggak untuk kawan-kawan yang milih nanti? Mungkin istilahnya gini. Ya tadi pertimbangannya satu mungkin bisa dikonversi atau enggak, itu jadi pertimbangan inti ya. Selain itu, mungkin ada ketika mungkin kawan-kawan yang pengen memang ke tempat itu, apa salahnya ketika peluang ini ada gitu. Sempat enggak sih pikiran kayak gitu? Kan kakak pengen ke Bali nih. Lalu begitu lihat tempat ini, oh ini Bali bisa nih. Sempat sih, cuman kayak enggak mungkin karena itu. Ya ramai tadi itu ya. Ya. Akhirnya Jogja dulu. Akhirnya Jogja pilihan pertama dan lolosnya ke Di Bali. Mungkin pada waktu itu kok misalnya kakak nih pun terpilihnya ke Jogja, tetap liburannya kayaknya ke Bali nih orang. Kalau pasti pengen, oh ini enggak jauh nih ke Bali ya lah gitu. Entah begitu lah. Pilihan kedua tadi kemana? Ke Galuh. Galuh tuh Oh juga Jawa Barat dia Galuh tuh ya. juga. Wah ini memang tekadnya bulat sekali nih kawan-kawan. Pokoknya Jawa Barat, tetap mau lain. Pokoknya Jawa Barat. Tahunnya Jawa Barat. Oke. Kawan-kawan. Hal positif apa yang mungkin bisa kawan-kawan terapkan ketika udah balik ke Pontianak? Dari kakak loh. Kan kita udah belajar nih, udah belajar istilahnya kayak budayanya udah apa itu ini. Jadi apa yang harus jadi tolak ukur kakak nih untuk berbuat di kampus kita? Mungkin karena budayanya yang berbeda, jadi saya kayak saling menghargai. Kalau di sana kan kayak saling menghargai kalau ada perbedaan gitu. Misalnya kayak kita ada azan kan. Nah di sana tuh kan sering kalau maghrib tuh mereka kan kayak kurang lebih kayak kita tuh azan, nah mereka tapi ya kayaknya nyanyi gitu. Nah pas azan mereka berhenti. Oh gitu ya? Iya, saling menghargai mereka. Wow. Kalau ada acara misalnya acara Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, nah mereka membantu, saling bantu, kayak jagain jalan atau ada truk lalu gitu, mereka nutup jalan agar nggak keganggu acaranya gitu. Oh, luar biasa sekali toleransi di Bali ya.
Nah, Bang, apa yang jadi hal positif yang bisa Bang mungkin bawa untuk balik ke kampus kita nih? Setelah dari Kerawang. Dari segi keramahan masyarakat. Keramahan masyarakat. Jadi kita kalau di sana tuh kalau kita bahkan ketemu kalau orang yang enggak kenal nih, Iya. mereka katanya apa? Misalnya orang tua, saya kan masih muda kan. Iya. Mereka nyapa. Walaupun orang tua nih. Dia orang tua, kita enggak kenal nih kan. Iya, Kalau dia lewat tuh nyapa dulu. senyum gitu. Oh. Dan ternyata memang itu udah memang terkenal di sana emang gitu. Jadi budayanya dia ya. Sunda tuh memang terkenal dengan keramahan gitu kan, saling sapa gitu. Oh. Oke. Luar biasa sekali. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini ya. Yang jelas bagi kawan-kawan yang lain, tadi Abang udah sampaikan juga, Kakak udah sampaikan, ini peluang diambil karena nilai tidak terganggu ya. Iya, betul. Bisa jalan-jalan kan, liburan, Dibiayai. dibiayai pula lagi. Nah, yang mungkin pengalaman pengen tempat yang nuansa laut-lautnya, Bali recommended kayaknya. Mendet banget. Suka sejarah, siapa Indonesia, apa ini ya, ini Kerawang nih tempat Abang. Boleh pergi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami tampilkan pada malam hari ini. Saya Dasta Hariansyah. Saya Okta Miftahul Surat. Saya Sapariah. Oke, kami undur diri di podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi